Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman lahu fadlun 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal lail mubarak sanastamiru darsana fi al-muqaddimah al-fakhriyah fi 'ilm an-nahw. Hada kitab saghir kan muqaddimah, kitab yang kecil untuk muqaddimah bagi kulli talib, untuk setiap talib yang mau belajar ilmu nahwu. Yabda, dan yang mulai dengan memahaminya dengan kitab yang kami tulis dalam bahasa Indonesia, sehingga setelah itu lebih siap untuk belajar kitab al-Ajrumiyah. Baik, kemarin kita sudah belajar di halaman 7 tentang kalam. Jadi kalam itu adalah kalimat yang benar. Dalam bahasa Arab disebut apa? Kalam. Kemudian sudah kita jelaskan syaratnya. Terus kemudian kita juga belajar unsur al-kalam, yaitu aqsam al-kalam. Itu ada ismun, fi'lun, harf. Kemarin kita sudah bisa bahas satu persatu, dan ini menjelaskan di kolom yang pertama. Jadi saya menuliskan isi buku ini sebenarnya dari judulnya sebenarnya, dan menjadi 4 bagan yang dikumpulkan dalam bagan ini. Nah, supaya santri bisa memahami langkah untuk membaca kitab seperti apa. Nah, maka diberitahu bahwasanya i'rab itu perubahan, mu'arab itu yang memakai perubahan, dan yang memakai perubahan ada yang hissi, yaitu di sini adalah ismul mufrad contohnya, kemudian ismul mutsanna yang ada maknawi juga, contohnya adalah mubtada. Nah, itu gambarannya. Baik. Maka kita jelaskan dulu di sini tentang isimnya dulu yang memakai tanda. Saya ulangi. Nanti kita belajar buku i'rab. I'rab itu atau kita mempelajari nahwu itu yang mempelajari tentang berubahnya akhir kata dalam bahasa Arab. Nah, kata-kata yang berubah itu ada yang apa? Kata-kata akhir kata tersebut ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Yang berubah namanya i'rab, yang tidak berubah namanya bina. Baik. Ini nanti saya jelaskan secara dulu. Ada i'rab, ada bina. Nah, i'rab dan bina ini dipakaikan kepada ismun sama fi'ilun. Nah, maka kita pelajari dulu yang memakai tandanya, i'rabnya itu ismun. Baik. Maka dijelaskan kepada anak-anak di sini, walaupun muqaddimah yang tadi saya sampaikan tidak menjelaskan kepada anak-anak. Anak-anak yang penting suruh hafal saja dan memahami setiap poin. Kebanyakan santri kalau belajar nahwu itu ketika belajar isi mufrad dan sebagainya bingung mana-mana pikir. Udah fokus dengan apa yang diajar oleh guru. Karena kita membahas satu persatu dulu saja. Kita membahas satu persatu dulu, puzzle 1, 2, 3. Nanti habis itu di puzzle yang keempat baru disatukan semua. Sampai sini paham? Belajar nahwu itu mempelajari satu persatu dulu, baru nanti disatukan. Baik. Nah, kita akan mempelajari dulu yang pertama ini tentang al-ism atau kata benda. Maka anak-anak dijelaskan kata benda dalam bahasa Arab dilihat dari sisi jumlah ada al-mufrad, mutsanna sama jamak. Jamaknya ada di 3. Terus kemudian dijelaskan juga bahwasanya kata benda itu ada yang kalau dilihat dari sisi apakah dia laki-laki atau perempuan, maka dalam muzakkar ada muannas. Kasih tahu bahwa dalam bahasa Arab maka setiap benda diklasifikasikan apakah dia muzakkar atau muannas.
Dan kok begitu saja? Orang Arab begitu sudah jelas. Karena setiap bahasa mempunyai kaidah tersendiri. Seperti kayak orang Sunda ngomong saya abdi, apakah kita bisa protes? Kenapa kok abdi bukan abdi? Gak bisa kan? Kayak orang Sunda begitu, itu bahasa Arab. Baik. Terus kemudian ada juga isim munsharif sama ghairu munsharif yang menerima tanwin dan yang menerima tanwin. Dan di sini dijelaskan secara umum. Kemudian juga ada asmaul khamsah, isim yang 5 dia mempunyai kekhususan tertentu. Terus kemudian ada isim zahir, isim dhamir, isim mubham. Dan juga kita belajar ada fi'il. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Dan dijelaskan bahwasanya ya, setiap fi'il dalam bahasa Arab punya 3 unsur, yaitu unsur waktu, madhi, mudhari, dan juga madhi untuk lampau, mudhari itu untuk mustaqbal, dan juga sekarang amr untuk mustaqbal. Nah, terus ada juga unsur subjeknya atau fa'il. Nah, itu di bagian ada, dan ini harus dihafalkan oleh santri. Nah, harus dihafalkan, kalau dilewatkan. Kayak misalnya hum itu isim dhamir fasil, sekedar dihafalkan. Yang jadi pembahasan itu yang nasoro, nasorat kita akhiri. Kemudian dikasih tahu mana fa'ilnya. Terus kemudian yang fi'il al-mudhari juga yang surah dijelaskan mana fa'ilnya, baik dia mustatir maupun zahir. Contoh di halaman 9. Di sini kemarin kita sudah bahas ada kata nasara, fa'ilnya mana? Mustatir itu udah gitu saja. Suruh hafalin. Jangan nanti dijelaskan di bab fa'il. Jadi akan ada anak-anak yang pintar, kok kenapa begitu? Untuk di bab ini cukupkan udah hafalkan dulu, nanti kamu paham sendiri. Kayak gitu ya. Jadi ada anak yang ingin tahuannya sangat tinggi, sedangkan kita lagi puzzle-nya satu dulu dijelaskan, maka ya sudah, kamu hafalkan ini. Apa yang bisa dijelaskan kalau kamu paham maka cukup. Saya ngajarin ini, kita ngajarin nahwu untuk orang yang ngajar nahwu yang majelis ini ya. Karena kalau ada yang tanya boleh. Kalau misalnya agak cepat ditanyakan, boleh. Terus kemudian selanjutnya ada kata hak, kata sambung. Terus kemudian saya membahas tentang jenis kemarin sudah belum? Sudah ya. Ada jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jenis sekarang ada jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Nah, orang Arab bisa ngomong misalnya Zaidun dhahibun atau dhahaba Zaidun. Kalau Zaidun itu kan kata benda, dhahibun orang yang pergi. Karena diawali dengan kata benda maka namanya jumlah ismiyah. Udah pahami begitu saja anak-anak, suruh paham untuk memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nanti selanjutnya mereka akan paham kenapa kok diajarkan ini nanti di kolom yang keempat, baru tentang belajar mubtada, khobar dan seterusnya. Maka di sini santri harus ditahan. Pokoknya sudah paham apa Ustaz ajarkan, sudah jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah Zaidun isimkan, dhahibun orang pergi. Kalau dhahaba telah pergi, Zaidun maka diawali dengan dhahaba kata kerja, maka jumlah fi'liyah. Sampai sini paham? Sudah. Sesimpel itu ya. Baik. Terus kemudian selanjutnya kita akan membahas akhir kata dalam bahasa Arab. Akhir kata dalam bahasa Arab. Baik. Nah, ini
masuk ke kolom yang kedua yang di sini. Nah, berarti sampaikan anak-anak kalian sudah memahami seperempat ilmu nahwu. Nah, kalau sudah selesai membahas isim, fi'il sama huruf dan jumlah ismiyah, jumlah fi'il, happy kan? Happy. Wah, udah seperempatnya sedih dan benar. Ini sudah seperempatnya. Sudah memahami mu'rabnya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kita pahami bagannya dulu. Di sini bagan ada ismun, ada al-fi'il, ada harf. Di bagan ada al-ismu, al-fi'il, al-harf, ada. Saya tulis di situ al-ismu aktsaruhu mu'rab, kebanyakannya mu'rab. Karena yang mabni, yang berubah-ubah, yang tidak berubah cuma sedikit. Kemudian ada al-fi'il aktsaruhu mabni, kebanyakannya mabni. Karena yang dia mu'rab cuma fi'il mudhari, kasih tahu ya, nanti kasih tahu. Kemudian harf kulluhu mabni, semuanya mabni. Nah, kata aktsaruhu mu'rab, aktsaruhu mabni, kulluhu mabni dibahas setelah kita membahas yang bab C ini nanti ya. Jadi kata aktsaruhu mu'rab, aktsaruhu mabni, kulluhu mabni dibahasnya setelah apa? Setelah kita menjelaskan i'rab sama bina. Nah, oke. Baik. Selanjutnya, akhir kata dalam bahasa Arab. Akhir kata dalam bahasa Arab terdapat dua jenis. Yang pertama adalah bina. Yang pertama apa? Bina. Bina adalah keadaan akhir kata yang tidak berubah. Dan i'rab adalah keadaan akhir kata yang berubah, baik secara lafzi terlihat atau dikira-kira atau takdiri nanti ditambah gitu. Baik. Bina keadaan akhir kata yang tidak berubah. Bina terdiri dari 4 keadaan: fathah, kasrah, dhammah, sukun. Seperti kata yang fathah, contohnya aina. Aina selamanya di akhirnya fathah. Kasih tahu dalam bahasa Arab nggak bisa ainu. Kasrah haula'i amsi. Nah, selamanya haula'i. Ad-dhammah munzu haitsu. As-sukun kam man. Selamanya akan sukun. I'rab adalah keadaan akhir kata yang berubah baik secara lafzi atau at-taqdiri. Nah, sini ada contoh al-bina. Kemudian ada i'rab lafzi sama i'rab taqdiri. Di situ saya beri warna berbeda. Yadhabu haula'i, ra'aitu haula'i, adhabu ila haula'i. Itu yang bina. Sampai sini mafhum? Terus kemudian i'rab lafzi, yadhabu zaidun, ra'aitu zaidan, adhabu ila zaidin. Ada perubahan dun dan din. Nah, itu perubahannya bisa dilihat lafzi. Yang terakhir yadhabul fata, ra'aitul fata, adhabu ila fata. Aslinya itu di atas alif ada harakat dhammah, harakat fathah sama harakat kasrah. Oke, jadi takdir dikira anak kasar. Keterangan maksud dari i'rab yang takdiri adalah tanda dhammah, fathah dan kasrah yang tersembunyi. Nah, i'rab secara takdiri ada karena harakat tidak bisa diletakkan di atas sukun. Bisa nggak? Misalnya al-fata kasih dhammah tidak bisa. Kepada anak-anak karena harokat sama sukun itu dua hal yang tidak bisa bersatu, ya kan? Misalnya kalian kalau misalnya fathah dibuka ba, kasrah bawah, bi, dhammah bu, sukun di diam, maka tidak mungkin bersatu dalam satu waktu.
Sebagaimana Musa Samsul bisa nggak dalam satu waktu dia diam dan dia bergerak dalam satu waktu bisa? Ini ilmu tauhid, itu namanya mustahilat, sesuatu yang mustahil secara akal. Musa Samsul mana? Lagi bergerak dan dia diam, mungkin? Enggak mungkin. Nah, itu dasarnya tauhid. Nah, seperti itu, yang mustahil. Baik. Terus kemudian selanjutnya i'rab takdiri ada pada keadaan berikut. Al-mu'rab at-taqdiri ada al-fi'l mudhari' al-mu'tal al-akhir. Fi'l mudhari' al-akhir dengan huruf alif waw sama ya. Yas'al fata yad'u al-qadhi, akhirnya ya sukun. Yaqdi al-qadhi. Sampai sini mafhum ya? Yas'a itu di atas alif bengkok ada dhammah. Yad'u yang jelas harakatnya tidak terlihat. Baik. Kemudian al-ismul maqsur, isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Ketika saya bahas fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir di kata yas'a yad'u yaqdi itu yang saya marahin hanya fi'ilnya. Walaupun isimnya juga sebenarnya apa? Dia i'rabnya takdiri, cuma saya fokus kepada fi'il mudhari'. Kemudian ismul al-maqsur. Ismu al-maqsur. Yas'al fata kusira al-'asa. Fata sama asa di situ tidak ada harakat dhammah atau fathah atau kasrah. Yang ada dia sukun. Sukun sama harakat bisa nggak berkumpul? Tidak bisa. La yajtami'a an-naqidan, sesuatu yang bertolak tidak bisa bersatu dalam satu waktu. Al-ismul manqus yaqdi al-qadhi. Apa isim maksud? Isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Lazimah itu alifnya asli dan dia datang setelah fathah. Al-fata kan sebelumnya apa? Fathah. Kalau ism manqus, isim yang diakhiri ya lazimah. Al-qadhi. Oke, baik. Yang mau tanyakan? Yang tadi itu unsur dari fi'il itu ada 3 waktu, fa'il sama satu lagi. Waktu, fi'il madhi, mudhari', Fa'il sama satu lagi. terus fa'il sama fi'ilnya. Nasara fi'ilnya apa? Dari masdar nasr. Oke, jadi kalau kata kerja itu dia ada sumbernya, namanya masdar. Masdar itu bentuk kata benda yang dia tidak mengandung waktu, pertolongan, masdar. Sumber di dalam bahasa Arab yang menjadi dasar itu bukan fi'il madhinya sebenarnya, tapi masdar. Dia cuma satu saja makna pertolongan. Jadi kalau ada nasoro di situ ada waktunya. Madhi. Kenapa madhi tidak didahului oleh huruf anaitu? Kalau mudhari ada huruf anaitu sebelumnya. Ansuru. Sampai situ. Terus kemudian selanjutnya ada unsur subjeknya. Nasoro ada alif. Terus berdasarkan kepada satri. Kekhususan bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, saya menjelaskan di sini kaidah nahwu dibandingkan dengan kaidah bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Indonesia dibandingkan. Baik. Oh, baik. Baik. Kemudian urban akhir kata dalam bahasa Arab banyak jumlahnya. Banyak jumlah. Oleh karena itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu ar-rafa', an-nasb, al-khafd, al-jazm.
Apa rafa itu? Nah, di sini dilihat ya, i'rab anak-anak ya. Di situ ada 4, ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu, al-jazm. Tandanya yang mana tandanya? Tandanya banyak. Yang warna biru itu, nah itu semua tandanya. Karena banyak maka dikelompokkan. Yang hebat itu para ulama dulu, orang Arab ngomong kok kadang ja'a Zaidun ra'aitu Zaidun marartu Zaidun, kok bisa begitu? Prosesnya gimana? Maka dibuat tulisan. Yang menariknya bahasa Arab itu bahasa yang kalau ngomong itu orang mikir dulu, nggak bisa sembarangan kan? Kalau bahasa Indonesia kan telah datang ilham dipukul, ilham didatangi, ilham aku pergi ke ilham. Sama kalau bahasa Arab juga ja'a ilhamun ra'aitu ilhaman wa marartu bi ilhamin, dan prosesnya itu melalui nanti ada 4 proses. Lagi ngomong tadi langsung apa? Langsung bisa membedakan dun dan sama ini. Plus laki apa perempuan. Nah, misalnya kalau mau nanya ke orang Arab, kemana pergi ibumu? Ila aina yadhhabu ummuka aw tadhhabu ummuka? Tadhhabu ummuka. Tapi dia langsung refleks tanpa proses berpikir. Jadi kalau udah kebiasaan orang Arab, otaknya apa? Otaknya sering muter. Kalau bahasa Inggris ada sedikit tapi kan ya. Bahasa Inggris kayaknya jamak sama tunggal gitu kan ya. Nanti kalau udah biasa bahasa Indonesia benar, maka bahasa Arabnya lebih mudah untuk dipelajari. Baik, saya justru belajar bahasa Indonesia setelah bahasa Arab. Baik, nah, jadi kalau udah bisa satu bahasa, makin satu bahasa lain itu bisa. Selanjutnya, perubahan pada rafa dan nasab dipakai untuk kata benda dan kata kerja. Perubahan yang ada pada khafad hanya dipakai untuk kata benda, dan perubahan pada jazm hanya untuk dipakai untuk kata kerja. Nah, jadi kasih tahu rafa nasab bisa untuk ismun sama fi'il. Harf nggak dimasukin. Oke, yang berapa tadi? 4. Isim rafa sama nasab buat jazm. Rafa sama nasab bisa dipakai untuk isim sama fi'il. Bisa pakai isim sama fi'il. Harfnya mana? Kenapa nggak dimasukkan? Karena dia mabni, udah nggak ada urusan lagi, dia nggak akan disebutkan. Oke. Jadi dari 3 ini ya, 3. Ismu al-fi'il al-harf di bagian nomor 1. Aktaruhu mu'rab itu ismun. Al-fi'il aktaruhu mabni, al-harf kulluhu mabni. Maka di i'rab tidak harf tidak memakai i'rab. Oke, kita bisa dipaham. Nah, kalau nggak apa yang temannya, i'rab tidak dipakai untuk harf. Oke. Nah kemudian sekarang tinggal mana yang dipakai untuk isim sama fi'il. Rafa sama nasab kumpulan tandanya dipakai untuk ismun sama fi'il. Nasab dipakai untuk ismun sama fi'il. Kalau khafad dipakainya untuk isim, jazm dipakai untuk fi'il. Saya ulangi, rafa adalah kumpulan tanda. Di situ ada 4 kan? Kepalanya adalah dhammah. Rafa itu hanya nama yang dipakai untuk kumpulan. Nasab adalah kumpulan tanda yang kepalanya fathah. Khafad adalah kumpulan tanda yang kepalanya kasr. Jazm adalah kumpulan tanda yang kepalanya sukun. Fungsinya dikasih nama itu untuk apa? Ya untuk mengklasifikasikan. Misalnya saya mau mengatakan begini, di sini ada 2 kelas
muslimin sama muslimat. Saya nggak perlu ngomong kan, Ustazah fulana datang. Siapa sih? Muslimin, Ustazah fulana. Yang muslimat harus datang, yang muslimin harus datang. Selesai kan? Baik. Di sini mafhum, fahamkan itu kepada anak-anak. Kenapa dikasih tanda rafa? Kenapa disebut rafa? Fungsinya adalah untuk mengumpulkan kumpulan tanda yang 4. Kepalanya adalah dhammah. Nasab adalah nama untuk kepala tanda yang kepalanya fathah. Khafat adalah kumpulan tanda yang kepalanya kasrah. Dia sebagai kumpulan tanda yang kepalanya sukun. Sini mafhum? Baik. Terus kemudian hal tersebut dijelaskan pada bagian berikut. Nah itu dia. Ar-rafa' ismun al-fi'l, an-nasbu al-ism wal-fi'l, al-khafdu lil-ismi faqat, al-jazmu lil-fi'li faqat. Baik. Nah kemudian di bagian sudah al-bina. Al-bina. Al-bina cuma ada dhammah, fathah, kasrah sama sukun. Sebagaimana dijelaskan tadi di bagian nomor 1 sama 2. Baik, berarti saya harusnya nulisnya dibalik ya. Ini saya nulis bukunya masih banyak revisi karena yang penting dicetak. Jadi kalau ada yang kurang pas bisa dilakukan. Baik, ini bertanyakan silakan. Wow, terus kemudian setelah i'rab kita belajar tanda-tanda i'rab. Ya, untuk lagi akhir kata dalam bahasa Arab ada i'rab, ada bina. Ada i'rab, ada bina. Baik, sudah masuk. Setelah itu i'rab ada 4 bagian dan bina ada 4 bagian. Setelah itu kita membahas ada matul i'rab, tanda-tanda i'rab. Rafa' diperjelas, nasab diperjelas, khafad diperjelas apa saja, jazm diperjelas apa saja. Nah di sini di halaman 13. Di bab sebelumnya telah dibahas perubahan akhir kata dalam bahasa Arab banyak jumlahnya dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazm. Perubahan tersebut dalam ilmu nahwu. Oke, ini harusnya kurang pas. Di bab sebelumnya kita dibahas perubahan kata dalam bahasa Arab banyak jumlahnya. Harusnya dalam bahasa Arab ada dua, i'rab sama bina. Oke. Nah, jadi di bab sebelumnya kita dibahas perubahan kata dalam bahasa Arab. Oh betul. Jadi saya sudah mengatakan perubahan akhir kata. Kalau bina tidak berubah. Oke, ya. Jadi masih benar. Bisa saya masih benar. Baik. Tapi kalau mau menjelaskan boleh begini, akhir kata diulang lagi. Ada i'rab, ada bina. Bina tidak berubah, i'rab berubah. Baik. Nah, setelah itu dijelaskan yang pada 4 rafa' nasbu al-khafdu wal jazm. Kemudian dijelaskan lagi perubahan tersebut dalam ilmu nahwu disebut alamatul i'rab, yang artinya tanda-tanda i'rab berikut penjelasannya. Nah, ar-raf'u tandanya ada 4. Apa ad-dhammatu wal waw wal alif wal nun. Dan sudah dihafalin, enggak usah mikir, dia hafalin aja. An-nasbu adalah al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Al-khafdu al-kasratu wal ya'u wal fathah. Al-jazmu as-sukunu wa hal-haf. Ada hadfun nun sama hadfu harfin aidan. Baik. Anak-anak supaya mudah hafal gini saja. Dhammah temennya apa? Wow. Kemudian habis itu yang ngafalin rafa itu adalah dhammah, udah wow, tinggal nambah alif sama nun. Cara hafalnya begini, rafa tandanya ada 4, dhammah, waw, alif, nun. Bosan. Fa'adhammatu fa'amma dhammatu fatakunu 'alamatan birraf'i
fi arba'ati mawadhi, kepanjangan. Nanti berjurumnya itu metode yang menurut saya agak memperlambat loncat berarti. Kalau gini kan tanda rafa ada 4, dhammatu wa waw wa latun. Terus ya, kalau ngapalin jurumnya panjang nggak? Nanti itu bisa diapalin kalau mereka belajar juru. An-nasab fathah temannya apa? Alif. Kasrah temannya apa? Ya. Dia tinggal nambahin hafal harfun. Dan diulang terus. Rafa, dhamma wa lam. Jangan pindah sebelum hafal semua anak. Jadi gurunya mengajari anak sambil hafal bareng-bareng. Ulangi sampai 7 kali. Ulangi lagi sampai coba kamu tanda rafa apa saja. Udah hafal ya, hafal. Oke. Sekarang apa? Nah, sama. Dikasih tahu juga caranya. Fathah, alif, kasrah, ya. Tinggal tambah satu. Diulang-ulang sampai 7 kali dan bareng-bareng. Diulang lagi dari rafa terus ke kasrah. Al-khafdu apa? Kasrah. Temennya kasrah apa? Iya. Tinggal nambahin apa? Fathah. Al-jazm sukun. Tinggal nambahin harfun. Harfin illah. Begitu ya. Jadi anak-anak ini harus sudah selesai maka tak sampaikan kepada anak, alhamdulillah kalian telah menyelesaikan setengah ilmu nahwu. Bab 1 sudah selesai setengah ilmu nahwu. Happy kan? Oh iya sudah selesai. Oh iya ada dihafalin. Nah sembarang. Baik. Pertemuan selanjutnya harus dibuat kepala sehingga mereka gampang ya di ilmu nahwu. Jangan ditambah dulu sebelum mereka semuanya kan. Jadi bisa 2 pertemuan. Enggak apa-apa. Pokoknya sampai kayak hafal Al-Fatihah. Mulai juga. Udah hafal sampai lari. Rofatannya berapa? Udah bagus. Asal sudah hafal aja sudah. Dan saya pesan jangan pindah ke bab selanjutnya sebelumnya. Kalau enggak dia akan merasa ilmu nahwu susah. Tapi ada anak-anak yang memang enggak perhatian. Ini ditaruh di pesantren di kelas yang baru masuk ke pesantren dan dia masih untuk menenangkan dan membetahkan diri. Karena ada anak-anak 1, 2, 3 yang memang tidak akan masuk karena pikirannya, matanya masih normal. Kalau anak yang begitu belum masuk melewati. Nah, nanti dia ngulang di tahun selanjutnya. Baik, karena belajar agama di pesantren kalau belum paham dia ngulang. Beda dengan di sekolah atau mana. Baik, kita masuk seperempat lagi ilmu nahwu. Nah, sebentar doang pengehebat. Tanda i'rab, alamatul i'rab di atas dipasangkan dengan kata benda dan kata kerja. Hurufnya kok nggak ada harfnya? Karena harf itu mabni, pakai tandanya bina. Yang menjadi rumus dalam menentukan alamat al-i'rab. Jadi, lihat saya di sini di bagian di halaman 14. Rafa' Ar-raf' wal nasb wal khafd wal jazm itu namanya adalah bagian dari i'rab. Oke. Bagian dari i'rab apa saja? Ar-raf' wal nasb wal khafd wal jazm. Dan saya tidak menyebutkannya kecuali dengan kata rafa', nasab, khafd, jazm. Setelahnya ar-raf' alamatnya apa? Dhammah wal waw wal alif wal nun. Jadi harus disiplin, itu namanya alamat i'rab. Dan ini menjadi tujuan ilmu nahwu adalah menentukan akhir kata itu pakai salah satu di antara semuanya. Betul nggak? Kan? Ya Zaidun itu akhirnya sama dengan Ra'aitu Zaid dan itu akhirnya kenapa dipakai fathah? Marartu bi Zaid di ilmu nahwu memahami kenapa dia pakai tanda tersebut. Maka ilmu nahwu mempelajari prosesnya dan hasilnya adalah tanda-tanda tersebut.
Nah, tanda-tanda tersebut dipasangkan dengan bagan yang ada di nomor 1. Isim mufrad, isim mutanna, jamak mudzakkar salim, isim jamak muannats salim, isim jamak taksir al khamsah, al-ismu alladzi la yansharif. Itu nanti dikelompokkan, ditaruh di bagan-bagan tersebut. Kemudian fi'il mana yang ditaruh? Fi'il amr taruh enggak, karena dia bina. Fi'il madhi enggak, karena dia bina. Yang kita hanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari dan ilmu nahwu yang dibahas dia mempunyai kekhususan. Ada al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil fi akhirih syai'. Fi'il mudhari yang belum bersambungan akhirnya apapun, yaitu ansur, terus nansur, terus yansur, terus tansur. Hanya 4. Nah, itu bisa dilihat di bagian nomor 9 tuh ya. Kelihatan ya, yang warna kuning fi'il mudhari itu saya kasih warna kuning, ada di halaman 9. Fi'il mudhari di halaman 9. Ada? Nah, terus af'alul khamsah as-sahih al-akhir wal mu'tad al-akhir, itu yang dibahas dari fi'il mudhari, yaitu yang dia yansurani, tansurani, yansuruna, tansuluna, tansurina. Kalau yansurna itu af'al khamsah bukan, karena nunnya fa'il di situ, bukan tambahan. Nah, maka dari di sini anak-anak disuruh dihafalin sampai di luar kepala, saking hafal. Contohnya, dhamma untuk siapa? Al-ismu mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un as-sahih wal mu'tadul akhir. Oke. Wa untuk siapa? Jamak mudzakkar salim. Wa untuk siapa? Asmaul khamsah. Alif untuk siapa? Ismul mutanna. Nun untuk siapa? Af'alul khamsah as-sahihah wal mu'tadatul akhirah. Oke. Saya mau ngecek siapa yang sudah hafal di sini. Ini bagian ini. Siapa yang belum? Siapa ya? Belum. Coba matanya ditutup, nggak usah ngeliat kanan kiri, jujur. Matanya tutup. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang belum hafal? Ya, oke. Siapa yang belum hafal? Angkat tangan. Oke. Baik. Oke. Jadi bareng-bareng ya. Oke. Karena ini harus. Oke, ikuti saya. Caranya begini. Rafa tandanya ada 4. Rafa tandanya ada 4. Dhamma, waw, wal alif, wal nun. Oke, ulangi. Rafa tandanya ada 4. Dhamma, wal alif, wal nun. Oke. Dihafalkan dalam hati kalian masing-masing. Sebutkan sebanyak 5 kali. Sudah? Oke, sudah. Sebutkan al-awwal Syekh Qomban. Rafa. Oke, Rafa. Syekh Anti. Nah. Oke, nanti. Oke, hafal ya. Kan nasab. Nasab tandanya ada 5.
Nasab tandanya ada 5. Al-fathatu wal alifu al-kasratu wal ya wa hadfun nun. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya wa hadfun nun. Boleh begini juga. Fathah, alif, kasrah, ya. Jadi dalam metode ini baiknya begitu saja. Jadi tidak contohnya begini, harusnya kan menyebutkan rafa bukan rafa. Ar-rafa, nasab bukan nasab, an-nasb, al-khafd, al-khafd, al-khafd. Kalau pakai al-khafd nggak boleh pakai pengulangan. Al-jazm, jazm. Nah, cuman kita mudah rafa, nasab, khafd, jazm. Tanda nasab ada 5, fathah, alif, kasrah, ya, nun, gitu aja. Oke, perhatian. Tanda nasab ada 5. Tanda Nasab ada 5. Fathah, alif, kasrah, ya, nun. Fathah, alif, kasrah, ya, nun. Nah ini diucapkan bareng-bareng 5 kali. Suruh nafal dalam hati 5 kali. Nah habis itu, coba sekarang nafal dalam hati 5 kali itu juga. Nasab. Dan ngafalnya di kelas, bukan 2 kelas. Oke, paham ya? Karena metode di pondok pesantren di situ ngafal, di situ murojaah. Karena pesantren ini pesantren tahfidz. Jadi kalau pesantren tahfidz, waktu untuk murojaah belajar bahasa kitabnya itu di dalam kelas. Selainnya untuk Quran dan sains. Sains juga gitu. Belajar murojaahnya dalam kelas. Karena khusus Quran itu yang banyak ada belajar dan ada waktu murojaah sendiri. Baik. Sudah nasab? Sudah. Oke, sebutkan saja nasab. Fathah, alif, kasrah, ya, nun. Contoh. Al-fathah, al-alif, al-kasrah, al-ya, wa hadfun nun. Nah, contoh itu. Oke, baik. Sekarang al-khafdu, khafat. Khafat tandanya ada 3. Khafat tandanya ada 3. Kasrah, ya, fathah. Kasrah, ya, fathah. Ulangi lagi khafat. Khafat tandanya ada 3. Kasrah, ya, fathah. Ulangi lagi. Kasrah Khafat Tandanya ada 3. Kasrah, ya, fathah. Nah, silakan dihafalkan dalam hati sebanyak 5 kali. Nah, jadi saya nggak ada PR ya. Ini jauh ini nggak ada PR. Apa di sini? Belum banyak pekerjaan kan, banyak masalah hidup. Kelas, betul ya. Khafdu, Al-khafdu, al-kasratu, ya, fathah. al-khafdu, al-khafat tandanya. Al-khafat kasrah ya. Oke, ya. Sekarang dari awal. Rafa tandanya. Rafa tandanya ada 4. Gak usah pakai yang fasih, pakai yang bahasa itu Indonesia. Nasab tandanya ada 5. Al-fathah, alif, kasrah, ya, nun. apa? Rafa tandanya ada 3. Kasrah, ya, fathah. Oke. Metodologi di sini kita menggeser, meminimalkan sesuatu yang mendistrak kemudahan dalam belajar. Contoh, kita pakai ar-rafa, an-nasb, rafa, nasab, khafat di. Karena kita belajar di sini bukan belajar tajwid. Oke? Kalau belajar tajwid, tapi belajar apa? Nah, kaidah. Nanti kalau sudah hafal, ya, nggak boleh sampai belajar tajwid, pelajaran lain. Nanti ada waktunya dibenerin. Baik. Sekarang jazm, tandanya ada 3. Jazm Tandanya ada 3.
sukun, harfun nun, harfu harfil illah. Oke, yang terakhir ini pelan-pelan. Karena anak-anak itu baru masuk pesantren, ngomongnya akan belibet. Maka kita harus fasih dan pelan-pelan. Harfu harfil illah. Orang kalau cepat-cepat tidak memberikan harf-harfnya, maka dia jadi korporat. Hadfu harfil illah, susah. Oke. Jadi jazm tandanya ada 3. Jazm tandanya ada 3. Sukun, harfun nun, harfu harfil illah. Selambat itu. Alas, baik. Sekarang sebutkan tanda jazm, Syekh. Nanti, nah. Oke, Syekh. Jazm, nah. Sahih. Oke. Sekarang kita sebutkan dari awal. Rafa. Itu cara metodologinya gitu, ngomong. Anak kecil itu nggak boleh hafalkan, renungkan, nggak usah, disebutkan aja, diulang-ulang, nanti lama-lama apa, hafal bersama-sama. Oke, kalau sudah hafal itu baru sekarang dhammah. Baik, sebelum itu, nah ini untuk guru ya, yang kalau sudah guru kan udah agak tua jadi ngapalnya agak sulit gitu. Kalau anak-anak diulangin aja, ntar dia hafal. Kalau udah seumuran segini harus dipahami susunannya dulu, nah baru dia akan lebih mudah hafal. Nah itu yang saya renungi ya. Udah umur syaibah begini, tua begini, hafal agak lebih sulit. Betul apa sahih? Nah, baik. Nanti jawab betul dia sama artinya sahih. Baik. Nah, contohnya gini, di rafa di dhammah itu ada isim mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim, ada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un as-sahih wal mu'tal al-akhir. Baik. Nah, itu akan diulang di nasab yang di fathah, cuman tidak ada jama' muannats salim. Dia dipindah ke kasrah biar memudahkan. Oke? Paham? Terus kemudian di khafad, dia yang enggak ada hanya fiilnya, isim mufrad ada, jama' taksir ada, jama' muannats as-salim ada. Yang tidak ada fiilnya. Karena memang khafad tidak dipakaikan kepada fiil. Khafad tidak dipakaikan kepada fiil. Paham? Sekarang di jazm ada enggak yang isim mufrad jama' taksir jama' al-muannats salim? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada hanya fi'il semua di situ. Karena jazm tidak menerima al-ismu. Nah, di bagan yang fi'il itu warnanya kuning, yang hijau itu untuk ismun. Paham? Dan itu mindahin dari yang bagan 1 dipindah ke bagan 3. Lihat, pahami. Yang warna hijau itu ismun, yang warna kuning itu fi'il. Paham? Jadi anak-anak Ustaz hanya memindahkan yang di bagan 1 ke bagan 3. Paham? Oke. Yang di bagan 2 dipindahkan rafa, khafad jazm warnanya coklat, yang tandanya biru, hanya dipindahkan. Maka seharusnya ngafalnya tidak sulit lagi karena sudah dihafalkan di halaman di bagan 1 dan di bagan 2. Nah, gitu. Jadi sebelum ngafal dijelasin itu dulu boleh, biar tidak pusing. Nah, mereka ngafalnya boleh pakai ini, boleh ke sini, tapi kayaknya enak yang ini ya. Betul? Baik.
Nah, kemudian yang sisanya itu harus dihafalkan memang. Tadi untuk mempermudah itu hanya kepala-kepalanya. Kalau dhammah ada isim mufrad jamak taksir jamak muannas ada fi'il. Di nasab yang tidak ada jamak muannats salim. Di khafat yang tidak ada fi'ilnya, di jazm yang tidak ada ismunnya. Baik. Jadi untuk tanda selain kepalanya, selain dhammah sama fathah sama kasrah sama sukun itu dihafalkan. Baik. Dhammah untuk isim mufrad jamak taksir jamak muannats salim fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un as-sahih wal mu'tal al-akhir. Kenapa saya buat as-sahih wal mu'tal al-akhir sedangkan di jurumiyah tidak ada? Karena di jazm, lihat. As-sahih al-akhir itu pakainya sukun, al-mu'tal al-akhir pakainya hadfu harfil illah. Sampai sini paham? Oke. Di rafa ada yang fi'il, al-fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Biasanya sampai situ doang kan di jurumiyah. Nah, kenapa saya gabungkan sahih wal mu'tal al-akhir? Karena di jazm itu dipisah, yang sahih al-akhir pakai sukun, yang al-mu'talul akhir itu hadfu harfil illah. Nah, biasanya anak-anak ketika belajar jurumiyah gini Ustaz. Ketika di rafa, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Berhenti sampai situ. Ketika di jazm, wa amma as-sukunu fatakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un as-sahih al-akhir. Nah, kok berarti ini beda Ustaz ya dengan yang atas? Sebenarnya sama. Justru yang alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un as-sahih al-akhir itu bagian dari al-fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un yang tidak diperjelas di jurumiyah. Sehingga ada kemungkinan anak-anak itu bingung. Atau ini juga masih bingung? Oke. Baik. Nah, kalau belum belajar jurumiyah ngelihat ini ya biasa-biasa aja. Kalau udah pernah belajar jurumiyah, oh iya, itu adalah salah satu titik di mana seseorang bisa bingung. Kalau belum pernah belajar jurumiyah, kalau sudah pernah, kalau belum pernah belajar ya udah, ya begitu. Jadi nanti yang fi'il mudhari as-sahih itu kalau di jazm dia pakai sukun, yang mu'tal pakai hadfu harfil illah. Sedangkan pakai rafa tetap dua-duanya pakai dhammah. Baik. Dhammah untuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un as-sahih wal mu'tal al-akhir. Coba dhammah. Dhammah Nah, diulang karena sudah dewasa, diulang sendiri sebanyak 5 kali atau 7 kali, nggak usah pakai suara. Tapi kalau anak-anak pakai suara dulu. Pakai suara, habis itu 3 kali. Jadi mereka udah kebiasaan ngapal, otomatis sebenarnya udah 7 kali ngulang dia hafal. Cuman saya suruh ngapal secara dalam hati. Padahal sebelum dalam hati dia udah hafal sebenarnya, saya udah 7 kali. Jadi habis itu dia sudah hafal banget nih. Pede kan? Oh, berarti nahwu mudah nih. Nah, gitu. Psikologisnya harus dikuatkan di situ. Karena kebanyakan anak-anak itu orang Indonesia ya, itu punya kebanyakan ini ya, apalagi kalau kita mendidik anak-anak yang ekonomi menengah ke bawah, minder. Maka harus dibangun itu rasa percaya dirinya dengan ya gitu. Ayo ulang 7 kali, habis itu ulang dalam hati 7 kali. Otomatis hafal. Coba kamu. Oh iya Ustaz, kok jadi ingat Ustaz ya? Iya, kamu pintar memang. Karena memang begitu, manusia pintar semua. Kalau yang pintar jenius sekali langsung, nah itu beda. Baik. Nah, silakan diulang.
Terus yang habis itu waw jamak mudzakkar salim asmaul khamsah, alif itu ism mutsanna, nun al-afdhal khamsah, as-sahihah wal mu'tallatul akhirah. Itu penyempurna saja. Beda dengan yang di awal tadi saya satukan karena bisa berpisah. Al-fi'l mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un as-sahih wal mu'tal al-akhir nanti berpisah di jazm. Kalau al-af'alul khamsah as-sahih wal mu'tallatul akhirah dia tidak berpisah di jazm, cuman sebagai penyeimbang saja. Nah, silahkan dihafalkan yang rafa dulu, nanti saya balik. Baik, berhentikan sebentar. Diberhentikan, Ustaz Ilham, di pause. Baik, bismillah. Jadi santri itu disuruh ngafal tanda rafa, tanda nasab, beserta setiap tanda untuk apa, ya. Misalnya dhamma untuk al-ismul mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim, sama al-fi'l al-mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un as-sahih wal mu'tallul akhir. Kalau sahih dia tandanya i'rabnya zahir lafdhan, kemudian kalau mu'tal takdiri. Makanya begini nanti. Misalnya jaa zaidun, i'rab dalam metodologi ini ismun, isim dulu. Ini contoh dulu ya, pemanasan. Ismun. Terus kemudian mubtada'un marfu'un wa huwa al-ismul mufrad fa'alamatuhu dhammatun zahiratun ala akhirih. Jadi terakhir itu biasanya kan i'rabnya bukan begitu kan, yang dipakai di banyak pesantren. Kalau ini saya akhirkan alamatnya karena alamat itu adalah akhir dari proses menentukan alamat. Nah, biasanya begini kalau yang biasanya jaa zaidun, zaidun ismun marfu'un, ismun fa'ilun marfu'un fa'alamatuhu dhammatun zahiratun ala akhir li'annahu ismul mufrad. Nah, jadi menurut saya itu kalau untuk anak yang baru belajar dia bingung gitu. Seolah-olah yang menjadi tujuan adalah ismul mufrad, enggak. Yang menjadi tujuan adalah dia tahu itu pakai dhammah atau kasrah atau fathah. Maka ismun, isim, oke. Terus dia bingung nih, dia milih tanda rafa, nasab, khafad, jazm. Maka harus tahu nanti kapan sebuah fi'il atau ismun itu pakai tanda. Maka dia di sini fa'il, ismun fa'ilun. Karena dengan dia fa'il maka dia akan di bagian keempat, maka dia akan diketahui memakai tandanya rafa. Ismun fa'ilun marfu'un. Tanda rafa ada berapa? Ada 4. Maka dia supaya bisa memilih salah satu dari 4 tanda harus tahu jenisnya apa. Wa huwa al-ismul mufrad. Baru terakhir isim mufrad dari di bagian tandanya pakai apa? Dhammah. Fa'alamatuhu dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, gitu. Jadi metodologi ini mengakhirkan i'rab dari yang biasanya ditaruh di tengah. Mengakhirkan alamatul i'rab, saya ulangin, yang biasanya ada di tengah. Nah, gitu tujuannya cuma gitu doang. Baik. Nah, sekarang biasanya saya mengajak anak-anak menghafal rafa dan alamatul i'rab atau alamatul rafa, dhammah wal waw wal alif wan nun beserta mu'rabnya. Mu'rabnya apa? Isim mufrad dari akhir itu namanya mu'rab. Baik, rafa i'rab, dhammah namanya alamatul i'rab, isim mufrad namanya mu'rab. Karena contohnya ini i'rab, salah satunya adalah dhammah, saya isim mufrad dipakaikan tandanya dhammah. Zaid, jadi zaidun. Bayang? Saya lihat ini dhammah, saya zaid, zaidun. Ini i'rab atau alamatul i'rab
dan di alamat i'rabnya ada dhammah, si peci ini saya isim mufrad, dipakai kalam ini jadi Zaidun, maka saya mu'rab. Paham istilah itu? Baik. Nah, sekarang silahkan sudah dihafalin ya rafa sama nasab ya. Alhamdulillah. Nanti setelah ini pengetesan ya nakhtatul qadar. Subhanallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.